A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudzakarata wa tazkirah wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dilalati alal khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Walal muallif wa syarih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan Fathul Qarib juzuk 2 tentang bab nikah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu pasal fi ahkamis swadaki. Ini bisa dua baris, bisa swadak, bisa swidak. Nanti di depan dijelaskan mana yang lebih bagus ya, lebih ashah. Wahwa, dan bermula dianya lafat swadaqah tadi bi fathhi swadi, dibaca dengan memfathahkan huruf swad. Berarti lebih bagus swadak berarti. Afsahi itu lebih afsah, itu lebih dikuatkan. Min kasriha, daripada kasrahnya huruf shad. Jadi yang lebih utama adalah swadak penyebutannya. Dalilnya ini dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4 tentang mas kawin atau swadak ini. Wal aslu fi qabla al-ijma' qauli ta'ala wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Dan beri datangi oleh mereka wanita akan swidak mereka. Swidak itu mahar. Mustaqun itu yang dicetak atau diambil akan dianya swadak tadi, lafaz swadak, minas sadaki, daripada kata swidakun bi fathhi swadi, dengan memfathahkan huruf sa. Oh, swadaki artinya swadakun. Apa arti swadakun? Wahwa, dan bermula dianya. Swadakun ismun itu nama, itu suatu nama atau sesuatu kalau bahasa kita. Li syadidi, bagi bersangatan, salbi keras. Ini secara bahasa. Secara bahasa artinya adalah sesuatu yang kuat atau keras. Sesuatu yang keras namanya swadak. Wa syar'an, dan pada syara', maksudnya definisi daripada swadak secara syara' atau syariah. Ismun itu nama, itu suatu nama, limalin, bagi harta, wajibin, yang wajib diberikan, alar rajul, di atas laki-laki atau calon suami, yang wajib diberikan, maksudnya yang memberikan si calon suami. Kalau di dalam dibilang limalin wajibin lil mar'ati alar rajul, harta yang wajib diberikan untuk calon istri di atas calon suami. Itu namanya swadak. Binikahin, dengan sebab nikah. Kalau bukan dengan sebab itu bukan swadak namanya berarti. Aw wata'i syubhatin, atau dengan sebab watak yang syubhat. Syubhat maksudnya salah orang misalnya. Salah. Di lampu, salah masuk kamar dan melakukan hubungan. Au mautin, atau dengan sebab kematian. Jadi swadak itu baru wajib dengan 3 daripada salah satu ini, dengan sebab pernikahan, atau dengan sebab watak yang syubhat, ataupun dengan sebab kematian bagi 2 orang suami istri ataupun salah seorang. Pada mentafwid nanti ada ke depan. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, tasmiyatu, akan menyebutkan, mahari, daripada mahar. Jadi mahar sunnah untuk disebutkan di dalam
Fi akdin nikahi, di dalam akad daripada nikah. Jadi disunnahkan menyebutkan jumlah mahar di dalam akad nikah. Sunnah hukumnya, tidak wajib, tidak makruh. Walau fi nikahi abdi sayyidi, walaupun pada pernikahan hamba sayyid, majikan, ummahatu amatahu, maksudnya akan budak perempuannya si sayyid. Artinya apa? Si sayyid ini punya 2 orang budak, yang mana salah seorang itu laki-laki dan satu lagi wanita, jadi dinikahkan. Maka sunnah juga bagi mereka, itu maksudnya, untuk menyebutkan mahar dari si budak tadi, budak laki-laki tadi ya, saat mengijab misalnya menikah. Wa yakfi tasmiyatu, dan memadalah penyebutan, maksudnya penyebutan mahar tadi, ayyi syai'in, apapun daripada sesuatu, karena ada ianya sesuatu. Jadi penyebutan mahar ini bisa apa saja. Kalau pada ada kita kan emas ya. Jadi apapun bisa disebutkan, berapapun boleh disebutkan. Tapi ainan, secara ain ada ianya, atau dainan apa dinan? Dainan hutang ataupun manfaah, nanti ada ke depan. Kalau ainan berarti kayak emas. Kalau dainan berarti hutang dulu, tapi tidak boleh didukhul. Au manfaatin, atau manfaat, nanti ada ke depan. Wa ada muziyadati ala khamsi ya. Ada yang ketinggalan. Walakin walakin, dan akan tetapi, yusannu adamun naqsi. Tadi kan dibilang memadalah penyebutan mahar tersebut berapapun. Artinya dari pihak suami ini boleh memberikan berapapun asalkan berharga. Itu boleh memberikan mahar berapapun asal ada harganya. Tapi dari syariat ada saran ya. Walakin, dan akan tetapi, yusannu, disunahkan, akan dianya mahar adamun naqsi, itu tidak kurang, an asyarati darahima, daripada 10 segala dirham. Artinya disunnahkan untuk tidak kurang dari 10 dirham. Nanti dikali aja, dikonversi ke rupiah berapa nanti. Wa adamu ziyadati, dan tidak melebihi ala khamsi mi'ati dirhamin, di atas 500 dirham khalisatin, yang murni. Maksudnya kalau emas berarti emasnya tidak boleh bercampur apapun. Kalau peraknya tidak boleh bercampur apapun, atau murni maksudnya kita. Jadi saran dari agama, kalau sesuai dengan hukum agama, berapapun sudah sah, boleh lah, asal berharga. Akan tetapi ada anjuran dari agama, tidak kurang dari 10 dirham, dan tidak lebih daripada 500 dirham. Wa asy'ara, dan menunjuk, qauluhu, oleh kaulnya musannif, yustahabbu, kan di atas tadi ada di matan yustahab, artinya kan disunnahkan. Bijawazi, dengan kebolehan ikhla'in nikah. Ikhla' ini kosong atau tidak menyebutkan mahar, nikahi nikah, atau kosong aja, tidak menyebutkan nikah anil mahar, atau dengan kebolehan kosong nikah daripada mahar. Maksudnya kosong penyebutannya, nggak sebut. Kalau tidak sebut nggak apa-apa juga. Cuman kalau lawan sunnah biasanya makruh tuh. Tidak mengerjakan sunnah, mukabilnya makruh biasa. Wahwa, dan bermula dianya. Kazalika, itu seperti demikian. Maksudnya hukum daripada yang keluar dari misil barang yang telah disebutkan. Jadi yustahab di sini artinya boleh. Jawaz atau yajuz. Apabila dia tidak mengerjakannya, maka ma'al karahah, tapi serta makruh. Boleh tidak menyebutkan, tapi makruh hukumnya.
ngerti nih kira-kira. Fa illam yusamma, maka jika tidak yusamma disebut, bina bagi maf'ul, disebut fi akdin nikah, di dalam akad nikah, maharun akan mahar. Kalau tadi kan ceritanya disebutkan disunnahkan untuk menyebutkan mahar pada akad nikah walaupun budak, dan boleh dan memadalah penyebutan tersebut apa saja daripada sesuatu tentunya yang berharga. Tetapi ada anjuran di sini sunnah untuk tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih daripada 500 dirham secara murni. Tapi di lafaz musannaf yustahabbu ini artinya boleh untuk tidak menyebutkan mahar ketika nikah. Tadi sunnah menyebutkan, ini mukabilnya fa illam yusamma, maka jika tidak disebut pada akad nikah oleh mahar atau akan mahar, sahal akdu, niscaya sahlah akad, maksudnya akad nikah. Nikahnya tetap menjadi sah. Wahadza, dan bermula ini makna tafwidi, itu makna tafwid. Kan di belakang tadi disebutkan tidak menyebutkan. Jadi kalau ada seandainya nikah yang tidak disebutkan maharnya, enggak tertakyin, tidak tertentu, maka hal itu disebut tafwid. Tafwid itu adalah memasrahkan diri, berapapun yang dikasih diterima. Mungkin di depan nih dijelasin lebih pas. Tafwid fi shadaqah, menyerahkan pada maharnya tidak ditentukan. Kalau di dalam dibilang wat tafwidu lughatan, dan bermula tafwid pada lughah menjadikan ianya akan urusan itu yang diwakilkan kepada orang lain. Jadi tafwid ini tentang maharnya tersebut dia tidak menyebutkan secara khusus, tapi diserahkan kepada orang lain, maksudnya wali di sini. Waktu ditanya berapa, diserahkan pada wali. Diserahkan itulah tafwid namanya. Udah terserah orang tua, tafwid namanya. Dari si perempuan tidak menentukan jumlah nominal atau mayamnya berapa gitu. Wayas duru taratan, dan membuat ianya tafwid taratan ada kala minaz zaujati, daripada calon istri, balighati, yang telah balik, rasyidati, lagi yang rasyid. Rasyid ini lawan daripada safih, pandai kalau biasa diterjemahkan. Ini rasyid yang kemarin pandai mengelola. Jadi ada kalanya tafwid ini datang dari istrinya, calon istri maksudnya, calon istri. Jadi si calon istri ini tidak menyebutkan nominal, tapi diserahkan kepada yang mewakilinya, maksudnya si wali. Bagaimana contoh yang dia katakan? Kakauliha, seperti ucapannya zaujah tadi, calon istri, liwaliha, bagi walinya calon istri tadi, perempuan, zawwijni bila mahrin, nikahkan olehmu ni akan aku, bila mahrin, dengan tanpa mahar. Jadi ketika ada seorang laki-laki yang ingin meminang atau menikahi, si wanita ini cuma bilang seperti itu, nikahilah aku, nggak pakai mahar juga nggak apa-apa. Nanti bukan berarti ini nggak apa-apa, nanti ada syarat juga ke depan. Jangan salah-salah nih surah. Kata istrinya, nikahkanlah aku, tanpa mahar juga nggak apa-apa. Artinya dia dari perkataan tersebut kita paham ingin menyerahkan urusan maharnya ke orang tuanya, ke walinya, mungkin ya. Au ala, atau di atas, an, bahwa, la mahrali, tidak ada jenis mahar, li, bagiku. Atau saya menikah, tapi maharnya bukan untukku. Artinya dia tidak menentukan maharnya untuk dirinya berapa, nggak menentukan. Gitu.
fayuzawwijuha, maka menikahi maka menikahkan akannya zaujah, jadi al-waliyu oleh wali. Sesudah si zaujah tadi, calon istri dia menyatakan demikian, maka menikahkan oleh wali akan si istri. Wayan fil mahra, dan menafikan, maksudnya meniadakan ianya wali mahra akan mahar. Maksudnya bukan meniadakan secara betulan, maksudnya meniadakan, menentukan nih. Istrinya tidak menentukan, walinya tidak menentukan, nanti ujung-ujungnya terserah dari calon berapa mau bawa, kalau bahasa kita apa gitu. Gitu. Ini bukan berarti enggak sama sekali. Au yaskutu anhu, atau diam dianya wali anhu daripadanya mahar. Ini tidak menyebutkan, bukan berarti libur maksudnya gratis, bukan. Wakaza, dan seperti demikian juga, maksudnya demikian tafwid maksudnya. Lau jikalau qala, berkatalah sayyidul ammah oleh pemilik budak perempuan, sayyid pemilik, li syakhsin, bagi seseorang. Bagi seseorang tentunya calon suami zawwajtuka, aku nikahi ka akan kamu, amati akan budakku. Wanafal mahra, dan menafikan ianya sayyid mahra akan mahar. Au sakata, atau diam dianya sayyid. Ini ya. Jadi jika tidak disebutkan pada akad nikah tentang maharnya berapa, itu nikahnya tetap sah. Dan inilah yang disebut dengan tafwid, menyerahkan urusan tersebut kepada walinya. Ini kadangkala terjadi pada si istri, ya kan, calon istri kan ditanya sama dia berapa, karena mahar itu untuk dia nantinya, bukan untuk walinya. Maka oleh si istri ini mungkin bingung, nggak tahu berapa dan sebagainya, biar sama-sama enak ditanyalah, ditafwidlah kepada wali atau orang tua. Begitu juga dengan budak, boleh mentafwid apabila tidak disebutkan mahar. Wa iza sahat tafwidu, dan apabila telah sahlah tafwid, maksudnya telah terjadi tadi tafwid tersebut, udah jelas tidak ada nominal, itu maksudnya tidak disebutkan secara khusus. Wajabal mahru, kan, niscaya tetaplah wajib oleh mahar, fihi, padanya tafwid. Walaupun di belakang dibilang tafwid ini menyerahkan, ya, artinya tidak menentukan nominal, tetapi sesudah terjadi tafwid penyerahan ini tetap menjadi wajib mahar. Pada tafwid tadi yang ditanggung oleh pihak calon suami, ya. Bisalah syati asya, dengan 3 perkara. Jadi di dalam persoalan tafwid, calon suami wajib memberikan mahar apabila memenuhi 3 perkara ini. Wahya, dan bermula adanya 3, ayyafridahu, itu bahwa memfardukan akannya mahar, zauju oleh calon suami, ala nafsihi, di atas dirinya, wa tardaz zaujatu, dan ridalah calon istri, bima faradahu, dengan barang yang telah memfardukan ianya suami tadi, calon suami, akannya barang. Jadi untuk perkara yang pertama, wajib mahar sesudah tafwid adalah apabila si calon suami memfardukan, menentukan secara pribadi, datang ingin melamar, ini dari kami sekian, gimana, boleh, nanti mungkin ada nego-negonya kayak Tengku kemarin, ada negonya sekian lah, biar sama-sama enak, bagaimana latar belakang keluarga seperti ini, sama-sama aman,
tertentulah satu nominal, misalnya sekian mayam, dan dari mayam tersebut si zaujah udah ridho, udah rela, boleh kata dia, dan walinya juga sudah ridho dah, maka tetap wajib walaupun tafwid namanya. Itu au yafridahul hakimu, atau bukan difardukan oleh si calon suaminya, tapi yang kedua adalah atau yafridahu, memfardukan hu akannya mahar, hakimu oleh hakim, ala zauji di atas suami. Jadi yang membebani mahar ini hakim. Jadi hakim bilang kepada si calon suami sekian. Ini ya. wa yakunul mafrudu, dan adalah mafrud yang difardukan tadi. Ya betul. Ya. Dan adalah yang difardukan alaihi di atasnya suami, mahral misli, akan mahar misil. Mahar misil ini adalah mahar standar daripada saudara-saudara si istri. Misalnya si suami pun nggak bisa membawa banyak, maka boleh melihat oleh hakim terhadap saudara-saudara si calon istri ini, kakaknya berapa, atau standar pada saat itu berapa yang kira-kira secara umumnya. Wa yustaratu, dan disyaratkan ilmul qadi biqadrihi, itu mengetahui qadi dengan kadarnya mahar misil. Harus tahu qadi tentang berapa kadar daripada mahar misil tersebut. Amma ridal zaujaini, adapun bermula kerelaan atau keridhaan daripada dua orang zaujaini, dua orang suami istri, bima dengan barang yafriduhu, yang memfardukan ianya hakim hu akannya suami. Jadi fala yustaratu, niscaya maka tidak disyaratkan akan dianya. Dan disyaratkan oleh si hakim mengetahui kadarnya, kadar mahar misil tadi. Adapun dari kerelaan antara keduanya tentang mahar yang difardukan oleh si qadi ini bukan menjadi syarat. Harus tahu keduanya, misalnya keduanya harus tahu, nggak mesti juga ya. Au yadukhula, atau mendukhul aiz zauju, oleh suami, biha, dengannya, artinya zaujati, istri, al mufawwidati, yang menyerahkan dirinya, qabla fardin minaz zauji, sebelum fardu minaz zauji, daripada suami, awil hakimi, ataupun daripada hakim. Fayajibulaha, maka wajib laha, baginya zaujah, mahrul misli, akan mahar misil, binafsid dukhul, dengan diri dukhul. Ini jadi disyaratkan si qadi ini mengetahui kadarnya, sudah tadi. Adapun tentang kerelaan si kedua belah pihak, suami dan istri, dengan barang yang difardukan oleh si qadi, ini tidaklah menjadi syarat. Artinya tidak terhenti dengan sebab barang yang difardukannya di atas keridhaan keduanya, tidak perlu bertanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi kan tiga kan? Yang ketiga, au yadkhulu. Berarti tadi yang ketiga tuh. Tadi kan masih au kan? Yang pertama tadi
Yang pertama tadi karena hasyiyah jauh kita tarik. Yang pertama tadi mana tadi? Jawab ya. Ayyafridahu zauju ala nafsihi, itu yang pertama dari 3 perkara tadi. Sesudah sempurna sepakat tafwid, yang pertama difardukan oleh suami terhadap dirinya. Yang kedua, au yafridahul hakim, memfardukan mahar tersebut oleh hakim. Itu yang kedua. Hampir lupa tadi ya. Nomor 2, nomor 3-nya kemana nih? Sang putus surah tadi, putus tadi ya. Putus habis. Yang ketiga, au yadkhula. Yang ketiga, sesudah tafwid tersebut wajib dia memberikan mahar apabila dia mendukhul, si suami ini mendukhul si istri ya, yang telah ditafwid tadi sebelum fardu daripada si suami ataupun dari hakim. Maka bagi dia fayajibulaha, maka dia wajib membayar mahar misil. Mendukhul dengan bahwa mewatak ia akannya wanita. Jadi menjadi wajib mahar dengan sebab dia mendukhul wanita. Itu di ketika itu menjadi fardu. Tapi maharnya mahar misil. Misal kayak tadi standar daripada saudara-saudaranya. Binafsid dukhul, dengan diri dukhul, dengan sebab dukhul. Titik. Wa yu'tabaru, dan diiktibarkan hazal mahru, akan ini mahar, bihalil akdi, dengan hal akad, fil asah, pada pendapat yang lebih sahih ya. Wa in mata, dan jika meninggallah ahaduz zaujaini, salah seorang daripada suami istri. Kapan meninggalnya? Qabla fardin, sebelum fardin. Fardin apa? Kefarduan fardin wa watain. Fardu dan wata. Dia sudah menikah tapi sebelum fardin. Fardin mungkin mahar yang telah difardukan tadi ya. Wawatain, dan sebelum mewata, dia belum menyentuh. Wajaba mahrul misli, niscaya wajiblah mahar misil. Fil adhar, pada pendapat yang lebih jelas. Kalau di bawah dibilang artinya jika adalah nikah itu yang sah ya, maka tidak ada mahar dengan mati salah seorang pada nikah yang fasad. Dan hasilnya wajib dengannya mahar pada nikah yang sahih, karena bahwasanya demikian seperti watak pada takrir. Nah, ini pembahasan panjang. Jadi wajib dia memperlakukan demikian di atas sekalian masalah mahar misil. Wal muradu bi mahril misli, dan bermula maksud dengan mahar misil kadaru, itu kadar ma barang, yurghabu, yang digemari, bihi, dengannya barang, fi misliha, pada semisalnya, wanita, adatan, pada adat. Jadi yang berlaku pada adat tersebut itu namanya mahar misil. Jadi mahar yang digemari atau yang biasalah, yang digemari ya banyak mungkin tapi yang standar di tempat tersebut. Walaisa li akli sodak, dan tiada
li akli sodaki bagi sekurang-kurang mahar haddun oleh itu batasan muayyanun yang ditentukan fil killah pada sedikit. Jadi dari syara itu tidak menentukan secara wajib tentang paling sedikitnya berapa kasih mahar, nggak ada ditentukan. Cuma yang di depan tadi yusannu disunnahkan. Nah, untuk ukuran dari syariat tidak memberatkan sama sekali. Makanya ada tafwid. Wala li aksarihi haddun, dan tidak, maksudnya tiada batas, dan tidak li aksarihi bagi sebanyak-banyaknya mahar haddun oleh batasan muayyanun yang ditentukan fil kasrah pada banyak. Jadi sebanyak-banyaknya tidak ditentukan. Demikian juga dengan sedikit-sedikitnya. Jadi ya seberapa yang sanggup. Bahkan di depan ditambah balid dabitu fi zalika. Akan tetapi bermula dabit undang-undang fi zalika pada demikian mahar. Anna kulla syai'in, bahwa sungguh setiap sesuatu saha ja'luhu, itu sahlah menjadikannya sesuatu samanan akan harga min ainin daripada mata benda au manfaatin atau kemanfaatan. Saha ja'luha, niscaya sahlah menjadikannya sesuatu sadakan akan sebagai mahar. Jadi undang-undang dalam mahar ini boleh sesuatu apapun yang sah dihargakan, ya, yang bisa dijual kembali ya ketika mereka susah nanti. Boleh dalam bentuk ainin ya, mata benda seperti emas kok tempat kita seperti emas dan lain-lain, atau manfaat di depan dibilang contohnya bagaimana. Wasabaka, dan terdahululah annahu, bahwa sesungguhnya hal dan keadaan yustahabu itu disunnahkan, adamun naksi itu tiada kurang, an asyarati darahima daripada 10 dirham. Udah dijelasin tadi di belakang. Wa ada muziyadati, dan tidak lebih di atas 500 dirhamin. Nah, jadi untuk undang-undang mahar ini, tiap-tiap sesuatu yang berharga boleh dijadikan mahar, asal dia berharga baik dari bentuk benda atau manfaat. Dan telah disebutkan juga di belakang tadi tentang ukuran yang disunnahkan, bukan yang diwajibkan, yakni tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Wa yajuzu, dan bolehlah ya, ini boleh ayyatazawwajaha, bahwa menikahi ianya calon suami akannya calon istri, ala manfaatin, di atas manfaat, maklumatin, yang dimaklumkan, jadi ketahui. Di belakang kan udah dibilang tadi baik ain ataupun manfaat ya kan. Nah ini contoh manfaat berarti lil muta'akidain, bagi dua orang yang berakad boleh. Nah, bukan dalam bentuk ain tapi dalam bentuk manfaat. Contohnya seperti apa? Kata limiha, seperti mengajarinya calon istri Al-Quran akan Al-Quran. Jadi boleh maharnya mengajari Al-Quran. Nah, mengajari Al-Quran. Oh iya ini.
Jadi seperti itu contohnya ya. Maka selain mahar tersebut boleh dengan ain juga disunahkan dengan yang seperti tadi ya, tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih daripada 500. Cuman dari syariat itu boleh bagi seorang calon istri untuk dia memberikan mahar dalam bentuk manfaat ya. Yang di sini diberikan contoh seperti suami ini mengajari terhadap si istri Al-Quran. Nah, yang menjadi maharnya adalah mengajari Al-Qurannya ini. Dan contoh-contoh yang lain. Ataupun mengajari ilmu fikih, mengajari ilmu hadis, ataupun yang hal-hal lain yang dapat bermanfaat bagi si calon suami. Maksud saya calon istri ya. Jadi dari segi manfaat juga dibolehkan di sini. Wayaskutu, dan gugurlah bitolaki dengan talak. Maksudnya dengan sebab talak. Ini berdasarkan ayat wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Qabla dukhul, dengan sebelum dukhul. Nisfu oleh separuh mahar. Maksudnya gugur mahar. Jadi gugur ya. Bisa gugur dengan sebab talak sebelum mendukhul oleh nisfu mahrin, separuh mahar bisa gugur, artinya dikembalikan ya. Kalau dia belum didukhul ya. Amma ba'da, adapun bermula sesudah dukhul, walau marratan wahidatan, walaupun ada ianya dukhul kali yang satu, maksudnya satu kali. Fayajibu, niscaya maka wajiblah kullul mahri, oleh seluruh mahar. Tidak bisa dikembalikan lagi maharnya. Walau kana dukhulu, dan jikalau adalah dukhul atau walaupun lebih pasnya. Walaupun kana dukhul adalah dukhul haraman, itu yang haram. Seperti zina misalnya. Asalkan dia telah mendukhul, itu semuanya menjadi hak penuh. Ada contohnya di depan ya. Kawat izzauji zaujatahu hala ihramiha, seperti menwatak suami zaujatahu, akan istrinya suami, hala ihramiha, di ketika ihramnya istri. Ihram nih bagi orang haji ya, lagi ihram tidak boleh ya, haram hukumnya. Au haidiha, atau haidnya si wanita. Nah, mendukhulnya haram hukumnya saat ihram ataupun haid ya. Nah, jadi ini apabila jadi gugur mahar dengan sebab ditalak ya. Misalnya seseorang laki-laki itu mentalak suami istri, tetapi belum digauli ya. Maka separuh daripada maharnya bisa diambil kembali ya. Tetapi adapun seandainya si suami ini telah mendukhul, ini mukabilnya watak walaupun pada dubur. Maksud dukhul di sini watak, walaupun dia mewataknya di dubur, di belakang.
maka wajib seluruhnya diberikan kepada si istri tadi, karena telah mengambil manfaat buduk namanya. Buduk itu mak cakap farjinya, udah ambil manfaat kelezatannya, kalau bahasa agak vulgar. Nah, manfaatnya. Wajibu dan wajiblah kullul mahri, seluruh mahar. Kama sabaka, sebagaimana barang yang telah terdahulu ianya barang. Bimauti, dengan meninggal ahadis zaujaini ya. Salah seorang daripada suami istri. Labi kablal fardi ya sini ya. Kayak mana tuh di depannya? Labi khalwati ya. Labi khalwati zauji, tidak dengan khalwat zauji suami. Biha, dengannya istri. Fil jadid, pada pendapat yang baru. Jadid ini pendapat Imam Syafi'i ketika beliau di Mesir. Jadi wajib juga menyerahkan seluruh mahar kepada si salah seorang daripada istri ini, suami istri, dengan sebab kematian, bukan dengan sebab khalwat. Khalwat ini cuma berduaan aja di kamar, tidak melakukan hubungan dukhul. Nah, bukan seperti itu yang harus diberikan semua. Wa iza qatalatil hurratu, dan apabila membunuh hurratu oleh wanita yang merdeka, nafsaha akan dirinya wanita merdeka, bunuh diri, qablal dukhuli biha, sebelum mendukhul dengannya hurrah tadi, la yaskutu mahruha, niscaya tidak gugurlah maharnya wanita tadi. Jadi seandainya dua orang pasang suami istri telah menikah, lalu sesudah menikah itu si wanita tadi bunuh diri sebelum sempat didukhul, nah maka la yaskutu mahruha, maka tidak gugur mahar. Tetap bayar full. Itu berarti jatuh ke ahli waris ya? Ahli waris. Ya. Ya. Ahli waris ya? Yes. Kaya berarti ya? Bisa jadi. Karena belum ada keturunan ya. Walaupun dibunuh oleh suami. La yaskut berarti kan tetap tidak gugur. Bi khilafima, dengan sebalik barang, lau jikalau qatalatil amatu nafsaha, jikalau membunuh amatu oleh budak perempuan, nafsaha akan dirinya budak perempuan. Makanya ibarat di situ bukan mar'ah hurratu, untuk membedakan antara wanita merdeka dengan aman. Ibarat kan, dapat ibaratnya. Kenapa nggak ditulis itu wa iza katalati zaujatu terus? Kalau zaujatu susah bedanya, ini merdeka atau tidak. Kalau hurratu, oh ya ini wanita merdeka, nanti ada mukabilnya amatu. Au katalaha, atau membunuh akannya budak perempuan, sayyiduha, oleh sayyidnya budak perempuan, qabla dukhul, sebelum dukhul, fa innahu yaskutu mahruha, maka bahwa sesungguhnya demikian kejadian tadi itu menggugurkan atau gugurlah maharnya si amat. Jadi berbeda dengan wanita yang merdeka. Kalau wanita merdeka tidak gugur, artinya tetap. Bagi si budak wanita tetap gugur, maksudnya gugur ya. Gugur. Itulah tentang mahar kurang lebih.